Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat satu cuplikan video yang bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena ada seorang wanita muslim masuk di dalam gereja dan dia bersama dengan rekan-rekan anak-anak muda Kristen lainnya. Mereka mengumpulkan persembahan dan persembahan tersebut dibawa di depan dan diberikan kepada pastor. Dan ini tidak biasa karena wanita ini membawa persembahan dan juga dia menggunakan jilbab. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad mendengar ini dan menyaksikan ini, mungkin dia akan marah dan berkata bahwa kafirlah kalau seseorang Muslim masuk di dalam agama atau di dalam gereja orang Kristen. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Kita akan dengarkan bersama-sama. Langsung saja kita dengarkan videonya. Jadi mereka maju ke depan bawa persembahan ya. Nah, pastor sudah ada di depan ya, para romo. Perhatikan ada wanita muslim yang di belakang. Anda lihat tanda panah itu. Ya. Nah, dia memberikan kantong persembahan. Kalau tersebut sudah selesai diberikan, nah, bisa lihat yang ada tanda panahnya, teman-teman. Ini adalah wanita muslim ya, dia pakai kerudung. Ikut barisan dan masuk di dalam rombongan kor. Iya. Dia sudah ambil lagu chordnya, ikut nyanyi. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikian cuplikan video singkat dari seorang wanita yang berkerudung. Ya, kemungkinan besar dia adalah seorang wanita muslim, tapi ikut ambil bagian di dalam memberikan persembahan, dan dia bersama dengan teman-teman Kristen lainnya, mereka mengumpulkan membawa persembahan ke depan. Nah, saya tidak tahu betul secara pasti apakah motivasi dan maksud daripada wanita tersebut mengambil bagian di dalam membawa persembahan atau kolektif ke depan. Tetapi yang jelas adalah karena pasti dia punya relasi juga yang baik dengan teman-temannya, sehingga dia juga ingin merasakan seperti apa ibadah dalam gereja, dan dia juga mungkin meminta supaya dia mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu ikut kor. Nah, setelah dia memberikan persembahan tersebut dan juga membawakan persembahan. Nah, soal motivasi, saya melihat motivasinya baik ya, dan dia ikut terlibat di dalam pelayanan bersama dengan teman-temannya.
Di sini saya menemukan dua hal penting ya, di mana teman-temannya mereka betul-betul menjadi seorang sahabat, seorang murid Kristus, saksi Kristus yang menjadi berkat bagi seorang wanita muslim ini. Itulah sebabnya seorang perempuan yang menggunakan jilbab tersebut yang merasa nyaman dan dia ikut ambil bagian di dalam pelayanan di dalam gereja tersebut. Dan soal dia percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak itu persoalan yang kedua. Tetapi di bagian ini saya melihat dia sudah membuka hati, mau mengambil bagian, dan dia juga mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin penting saja terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini. Saya mengutip apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-16. Bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi di sini teman-teman, Paulus itu adalah seorang rasul yang berbeda dengan para rasul-rasul yang lain yang dipilih oleh Yesus Kristus. Kalau para rasul yang lain mereka fokus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, tetapi Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain yang bukan asli dari Yahudi. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Bangsa-bangsa tersebut itu mengenal Kristus, dan waktu mereka percaya kepada Yesus Kristus itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya sangat sinkron ketika Yesus mengatakan bahwa akan ada sukacita besar apabila ada satu orang yang tidak percaya, yang tidak bertobat menjadi percaya dan bertobat di dalam Kristus. Dan akan ada sukacita besar di surga ketika satu orang tersebut percaya kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dan saya berdoa kiranya seorang wanita tersebut itu perlahan boleh mengenal Kristus secara pribadi, sehingga waktu dia percaya kepada Kristus, hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan bagi saya, ketika dia membawa persembahan sebagai bentuk wujud dia mau mengambil bagian dalam pelayanan, dia memberikan kolekte, tetapi doa saya tidak hanya memberikan persembahan, tetapi dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, supaya dia juga boleh menjadi murid Kristus, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, karena itu saya membacakan satu ayat lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup ini. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, maka kita harus belajar untuk memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah. Jadi karena kemurahan Allah, maka mempersembahkan tubuh itu adalah satu tindakan totalitas di mana orang berserah kepada Kristus sebagai pemilik hidup yang sejati. Puji Tuhan, kiranya wanita tersebut boleh mengenal Yesus Kristus, dan video ini juga boleh memberikan inspirasi bagi Anda untuk juga boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.